Aku sudah mencapai puncak kaisar. Di langit dan bumi, akulah yang paling berkuasa. Phoenix kecil, kamu payah sekali. Aku sudah memeliharamu 10 tahun. Dagingmu hanya segini. Manusia rendah dari mana? Beraninya masuk tanah terlarang purba? Tanah terlarang purba? Bukannya ini taman belakangku? Ini adalah wilayahku, tanah terlarang purba. Robos, mati! Melawanmu hanya perlu memakai 2000 tingkat energi. Saatnya menghadiri upacara penerimaan murid. Sudah lihat, dia adalah jagoan di upacara penerimaan murid tahun ini, Amara. Wah, benar-benar mempesona. Cantik luar biasa. Tidak disangka, aku sang Maharani bisa terlahir kembali. Sekte Bima Sakti yang kecil begini, tidak ada yang layak menjadi guruku. Mereka kira aku juara pertama upacara penerimaan murid kali ini. Mereka tidak tahu, aku hanya menunjukkan sedikit dari bakatku. Nawasena, sekarang aku adalah penguasa tertinggi. Sebentar lagi aku akan naik ke alam dewa. Lindungi aku. Jangan sampai ada yang mendekatiku. Tenang saja Kak Amara, selama ada aku, tidak akan ada yang datang. Amara, aku sudah menunggu hari ini selama 1000 tahun. Wanita bodoh, bisa-bisanya percaya aku, anggota sekte kegelapan ini. Untung saja Tuhan memberiku kesempatan, membiarkan sisa jiwaku reinkarnasi dan terlahir kembali. Setelah aku masuk sekte dan berlatih 10 tahun, akan kubalas dendamku padamu. Tenang, 3000 jalan agung. Semuanya harus memilih di awal metode latihan yang cocok untuk diri sendiri. Sekte Bima Sakti punya 5 puncak, mewakili 5 metode latihan yang berbeda. Begitu dipilih, tidak boleh diubah. Panji Wiratama, Puncak Jenawi adalah puncak terkuat di Sekte Bima Sakti. Upacara penerimaan murid tahun ini pasti akan jadi juara utama. Siapa dia? Kenapa baru muncul langsung dipuji para tetua Bima Sakti? Dia penerus puncak Jenawi. Dijuluki Dewa Pedang Muda, nomor 1 di generasinya. Penggemarnya berbaris dari puncak Jenawi sampai luar sekte. Oh, aku juga dengar. Dewa Pedang Muda itu putra ketua puncak Jenawi. Pengaruhnya luar biasa. Amara, cepat bergabung ke puncak Jenawi dan ikuti Dewa Pedang Muda. Masa depanmu pasti cemerlang. Dewa Pedang Muda? Bagiku hanya seorang pecundang. Puncak Nirwana bahkan tidak menghadiri upacara penerimaan murid. Lebih baik jadi pengikut puncak Jenawi saja. Tenang, sekarang diumumkan jumlah murid setiap puncak. Puncak Jenawi 1.200 orang, Puncak Raja Wali 530 orang, Puncak Asoka 370 orang, Puncak Eliksir 330 orang, Puncak Nirwana 1 orang. 1 orang? Siapa yang tidak tahu diri bergabung dengan puncak Nirwana yang tidak berguna? Amara. Kamu? Tidak disangka ada yang bergabung ke puncak Nirwana. Dari luar, kesaktianku memang hanya di tahap pemurnian. Jangan-jangan tertarik pada ketampananku. Amara, di antara kita dia adalah orang yang bakatnya paling hebat. Kenapa mau bergabung ke puncak Nirwana? Benar. Apa yang bisa diberikan puncak Nirwana padanya? Amara, kamu sudah gila. Sudahlah tidak memilih puncak Jenawi yang terbaik. Buat apa memilih puncak Nirwana yang akan diambil alih? Ibu, aku sudah punya rencana. Di puncak Jenawi orangnya terlalu banyak. Yang kubutuhkan tempat tenang untuk berlatih jurus kaisar. Justru karena puncak Nirwana tidak ada orang, ketua puncak Rizal hanya praktisi kecil di tahap pemurnian. Dia tidak akan bisa mengaturku. Tidak ada yang akan tahu rahasia aku bisa naik tingkat dengan cepat. Wanita ini parasnya tidak kalah dari penerus Asoka. Bakatnya juga lumayan. Kalau bisa jadi pasangan latihan pasti luar biasa. Jika dia bergabung ke puncak Jenawi, bisa sekalian bubarkan puncak Nirwana. Nona, kesaktian ketua puncak Nirwana hanya di tahap pemurnian. Tidak bisa membimbingmu. Bagaimana jika bergabung ke puncak Jenawi? Dewa Pedang Muda mengundang langsung.
Ayo Amara, cepat setujui. Terima kasih untuk niat baik kakak. Tapi tekadku sudah bulat untuk latihan di puncak nirwana. Kamu tidak menghormatiku. Panji, kenapa harus berebut murid puncak nirwana? Melelahkan sekali menangkap burung ini. Aduh, untung saja sudah kusegel kesaktiannya dan merubahnya jadi seekor ayam. Kalau tidak, wujud aslinya akan membuat seisi sekte Bima Sakti terintimidasi dengan auranya. Mana ayamku? Astaga, jangan kabur! Dasar Rizal pecundang, ayam saja tidak bisa ditangkap. Buat malu sekte Bima Sakti saja. Benar. Dengan kemampuannya, kalau bukan mengandalkan ayahnya yang sudah wafat, menurutku jadi murid pekerja pun tidak layak. Akhirnya tertangkap juga. Untung kesaktianmu sudah disegel. Kalau tidak, wujud aslimu keluar. Pasti akan meratakan sekte Bima Sakti ini. Paman Guru Rizal tampaknya sedang bertarung mati-matian dengan ayam hutan. Sampai terluka begitu. Apa jangan-jangan ayam hutan ini punya kesaktian luar biasa? Panji, Paman Guru juga tidak menyangka ayam hutan ini lumayan hebat juga. Bahkan Paman Guru yang hebat ini hampir saja dilukai olehnya. Ayam hutan ini punya kesaktian. Tahap pemurnian tingkat 1 atau tahap pemurnian tingkat 2.